Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Mary Citra. Oke teman-teman, seperti yang aku bilang tadi di video sebelumnya, dan bajuku aja masih sama, dandananku masih sama, karena aku bikinnya itu di waktu yang sama. Karena tahu sendiri ya teman-teman, aku tuh upload tuh kadang-kadang ibaratnya 1 bulan kemudian baru upload lagi kayak gitu. Jadi mumpung ini aku bikin video sebanyak-banyak mungkin ya teman-teman. Tapi mungkin nanti aku uploadnya beda waktu gitu. Video kali ini untuk melanjutkan video yang sebelumnya. Yang sebelumnya aku menceritakan video keguguran aku yang kedua, dan kali ini aku menceritakan video keguguran aku yang ketiga. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa buat dukung channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa buat di-share ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke videonya. Nah, oke teman-teman, kali ini aku mau menceritakan tentang cerita keguguran aku yang ketiga. Nah, keguguran aku yang ketiga ini senggangnya dari aku hamil yang kedua itu nggak terlalu lama ya teman-teman. 3 bulan itu aku maksudnya nggak boleh hamil. Habis itu 3 bulan kemudian, alhamdulillah habis koret itu. Jadi habis koret hamil kedua itu 3 bulan aku nggak boleh hamil dulu, biar benar-benar kuat katanya, intinya gitu, biar pulih. Nah terus 3 bulan kemudian itu alhamdulillah aku positif lagi teman-teman. Dan aku di bulan apa ya, udah lupa ya teman-teman, pokoknya masih sama di 2019 juga kok. Dan di situ kehamilan aku yang ketiga itu di usia kehamilan 6 minggu aku itu udah ketahuan ya habis positif. Aku langsung periksa ke dokter, ternyata itu usianya waktu di USG itu udah 6 minggu. Dan jadi itu belum terlalu telat banget ya dibanding sama yang hamil kedua tadi. Nah tapi ini di beda dokter lagi ya teman-teman, di beda dokter, bukan dokter yang aku ceritakan sebelumnya. Ini dokter baru lagi yang aku datengin. Dan di situ aku dikasih obat penguat sama vitamin. Dan obat penguatnya itu dikasihnya lumayan banyak ya teman-teman. Dokternya itu bilang karena aku kan pernah ada riwayat keguguran kan, jadi dikasih obat penguat gitu. Terus dokternya itu bilang ini obat penguatnya nanti dikonsumsi sampai janinnya udah ada ari-arinya, intinya gitu kan. Oke, aku langsung tebus semua tuh obatnya. Nah di situ aku pulang sama belum ada 1 minggu aku konsumsi itu obat. Aku dapat obat dan aku di rumah itu bed rest, benar-benar bed rest. Aku cuma tiduran aja, aku nggak ngapa-ngapain. Aku berpikir siapa tahu ya aku kemarin tuh karena aku kecapean atau apa gitu, karena penyebabnya karena itu gitu kan. Terus aku tuh mencoba benar-benar bed rest di rumah gitu. Terus aku minum itu, dan belum sampai seminggu ternyata aku mengalami flek lagi. Dan di situ aku tuh sempat berpikiran nggak cocok gitu ya sama obatnya, kok setiap habis dapat obat malah gitu kan. Awalnya tuh gitu pikiran orang-orang yang nggak tahu ya, intinya karena menerka-nerka kenapa kok gini lagi gitu. Nah, terus habis itu pas aku terjadinya flek lagi itu, terjadi pendarahan itu tuh di usia aku di 8 minggu. Jadi aku balik lagi ke dokter. Aku datang dan ternyata memang karena udah banyak ya pendarahannya. Nah di situ aku bilang masih bisa nggak ya dok dipertahankan. Awalnya sebenarnya sih dokternya nyuruh bed rest aja lah di rumah gitu, karena aku berusaha ya gimana caranya mempertahankan itu semua, mempertahankan kehamilanku. Jadi aku sama suami memutuskan buat penanganan rawat inap di klinik tersebut, di dokter tersebut. Dan aku menginap 2 hari 2 malam gitu teman-teman. Dikasih obat buat menghentikan pendarahannya. Sempat berhenti, tapi ternyata ya gitu lagi. Ternyata setiap pagi kontrol. Kalau saya, intinya dokternya tuh memang udah ngasih tahu kemungkinan memang nggak bisa dipertahankan gitu kan ya. Tapi aku tuh ya namanya kita kan diwajibkan buat berusaha ya, untuk nanti Allah ngasihnya seperti apa, intinya gitu kan. Nah ternyata hari Sabtu aku kesana, Sabtu, Minggu, dan Seninnya itu aku keguguran lagi teman-teman di sana ya, di klinik tersebut, di tempat aku menginap itu. Pagi
kebetulan dokternya lagi praktek, jadi aku bisa langsung ketemu sama dokternya dan dicek sama dokternya, ternyata memang udah bersih teman-teman. Dan saat itu aku mau langsung ditindak kuret kan, karena aku ada trauma kuret yang hamil aku yang kedua itu. Aku bilang sama dokternya gitu, oh dok, aku pernah trauma gini karena sakit banget, dan aku pokoknya cerita. Dan di situ dokternya tuh baik banget ya, sabar gitu, ngasih saran lah gimana, apa diobatin aja benar-benar sampai bersih, nanti aku kasih obat dimasukkan dari infus, nanti rasanya agak mules gitu ya di perut katanya gitu, daripada nanti kayak takut terus katanya gitu kan. Akhirnya di kehamilan aku, di keguguran aku yang ketiga itu aku nggak dikuret teman-teman, aku hanya dikasih obat yang dimasukin lewat infus itu sama dikasih obat minum. Nah akhirnya itu aku habis infusnya itu habis, aku pulang dan aku kontrol lagi aku pokoknya kontrol benar-benar memastikan kalau udah benar-benar bersih gitu ya, biar nggak ada apa-apa gitu kan. Terus di situ karena aku penasaran ya penyebabnya apa kok aku bisa keguguran berkali-kali kayak gitu, aku disarankan sama dokter buat cek torch lah. Di situ aku juga ikutin saran dokter, akhirnya aku juga cek di lab, dan waktu hasil labnya keluar aku langsung datang lagi tuh buat hasil labnya itu ke dokter tersebut. Nah nanti kalau misalkan aku ketemu hasil labnya aku kasih di sebelah gitu ya. Dan di situ tuh negatif semua, cuman IgG-nya itu ada yang positif. Jadi itu tuh pernah terpapar. Kekebalan tubuh kita tuh udah antibody di tubuh kita tuh udah ada gitu, jadi nggak perlu diobatin, intinya kayak gitulah. Nah di situ dokternya menyarankan lah apa buat antisipasi minum obat aja katanya gitu Kak. Sebenarnya nggak minum obat pun nggak apa-apa, itu pilihan, tapi kalau misalkan mau minum obat juga nggak apa-apa. Dan waktu itu akhirnya ya udahlah minum obat aja lah, biar pas hamil lagi nanti nggak terjadi lagi, intinya kan kayak gitu. Dan di situ obatnya lumayan mahal ya teman-teman, aku tuh beli obat hampir 2 juta lah ya, 1.800.000 berapa gitulah, aku udah lupa. Tapi waktu itu tuh aku nggak habisin teman-teman, karena aku tuh emang nggak telaten ya minum obat. Terus aku juga baca-baca kalau cuma IgG itu tuh nggak apa-apa, nggak perlu diobatin gitu, aku baca-baca gitu. Jadi akhirnya aku cuman belum hampir habis aku udah stop gitu kan, karena juga males ya tiap hari harus minum obat kayak gitu. Di keguguran aku yang ketiga itu jadi penyebabnya bukan torch ya teman-teman, dan itu ya itu IgG-nya itu yang positif bukan IgM-nya. Kalau IgM-nya yang positif lah mungkin penyebabnya itu, intinya gitulah ya. Nah sampai di situ cerita aku guguran yang ketiga. Aku akan melanjutkan ceritanya lagi apa yang selanjutnya ya teman-teman, masih di waktu yang sama cuman di beda video ya teman-teman, biar nggak terlalu panjang. Oke, terima kasih.